Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Aldila Vidya, tentunya masih dalam program Berendo. Edisi hari ini Rabu 23 Juli 2025. Ya pemirsa, di tengah tuntutan modernisasi pendidikan, saat ini Kota Bengkulu sudah mulai melihat pentingnya efisiensi dan juga akurasi dalam operasional sekolah. Salah satu inovasi yang mulai muncul adalah absensi digital, yang bukan hanya sekadar absen online, tetapi menjadi sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan kedisiplinan, monitoring data real time, dan mendukung pelaporan otomatis. Hari ini kami akan mengangkat tema sekolah terapkan inovasi absensi digital untuk dapat menggali sejauh mana inovasi ini sudah diimplementasikan dan seberapa penting urgensinya bagi dunia pendidikan lokal kita khususnya di Kota Bengkulu. Hari ini kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita di studio TVRI Bengkulu pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Mas Deki Novianda, benar ya? Selamat sore. Selaku pembina inovasi absensi digital komunitas solusi bantuan bimbingan murid atau yang disingkat dengan Sobat BIM. Iya. Bener ya. Gimana kabarnya Mas Deki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, relax. Boleh disapa dulu pemirsa di rumah Mas Deki. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deki, Ketua Tim Inovasi Sekolah SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Iya, baik. Terima kasih Mas Diki dan juga pemirsa sudah hadir di hadapan kita bersama. Langsung dari Koordinator Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak Juli Andono. Selamat sore Mbak Dila. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Dila. Alhamdulillah. Boleh Pak disapa-sapa juga Pak pemirsa di rumah Pak? Ya. Halo, selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Perkenalkan saya Juli Andono dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Iya, selamat sore. Wah, luar biasa ya hari ini kita bertiga hitam putih. Iya, kayaknya cocok. Oke, Bapak, kita berbicara tentang absensi digital. Mungkin kita langsung ke Pak Diki dulu ya Pak. Mungkin kita berbincang dulu mengenai apa sih itu solusi untuk absensi digital. Mungkin bisa dijelaskan dulu ke masyarakat di Bengkulu Pak, saat ini seperti apa sih bentuknya ini Pak yang diharapkan? Baik Mbak Dila. Jadi solusi BIM itu adalah solusi bantuan bimbingan murid yang merupakan inovasi yang dikembangkan oleh SMP Negeri 15 berdasarkan permasalahan yang terjadi di sekolah. Tahun 2024 tahun lalu itu tingkat bolos siswa mencapai angka 15% dari rekap mingguan yang diberikan oleh guru piket. Terus 25% itu telat masuk. Nah, kita berpikir untuk mengatasi hal tersebut agar bisa mengoptimalisasikan kondisi pendidikan. Salah satunya adalah kita perlu nih merancang inovasi yang sifatnya digitalisasi. Karena pelaporan yang sifatnya manual itu dianggap kurang real time. Iya, betul. Nah, informasi yang tersampaikan juga kurang maksimal. Sehingga lahirlah solusi Sobat BIM ini sendiri yang kami sebut dengan Sobat BIM, solusi bantuan bimbingan murid. Seperti itu kira-kira Mbak Dila. Oh, tapi kalau dilihat dari datanya tadi 15 sama 25%, 40 ya, hampir setengah persentase dari jumlah murid itu seperti mengabaikan gitu ya. Benar. Absensi akhirnya muncullah itu tadi absensi digital. Nah, kalau dilihat dari 40% itu kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka seperti mengabaikan kehadiran di sekolah gitu, Pak? Nah, ternyata keengganan mereka untuk belajar. Nah, dari observasi yang kami lakukan, karena kami ada tim konselor juga di sekolah, ditemukan anak-anak tersebut enggan untuk masuk karena kira-kira kondisi mereka yang tidak siap untuk belajar. SMP 15 itu ada di pusat Kota Bengkulu, yang dimana kebiasaan anak-anak itu tidurnya sampai larut malam.
Sehingga dari kondisi tubuh, kondisi belajar itu kurang maksimal untuk menerima pembelajaran. Iya. Jadi itu salah satu yang didapatkan dari anak-anak konselor, mendalami sehingga lahirnya inovasi tersebut. Oh, berarti ini seperti apa ya? Kebiasaan ya, kebiasaan Ya, dari benar. para mungkin Gen Z saat ini yang begadang. Ini bener ya, berarti lagu zaman dulu begadang jangan begadang. Oke, Pak Juli, Pak, melihat adanya fenomena ternyata siswa-siswi di Bengkulu ini banyak sekali ya yang mengabaikan kehadiran di sekolah. Tadi karena seperti yang Pak Diki sampaikan, ternyata mereka melihat bahwasannya sekolah ini bukan hal yang ditunggu-tunggu dinanti-nantikan gitu ya. Mereka tidak menganggap bahwa belajar ini sangat penting sehingga untuk apa sekolah. Nah, itu seperti apa Pak dari Dinas Pendidikan sendiri melihat fenomena yang terjadi di Bengkulu, Pak? Ya itu salah satu kenapa kami sangat mendukung inovasi dari SMP Negeri 15 ini. Karena kita sadari kan Pak, bahwasanya pendidikan ini kan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga warga atau pihak wali murid juga seperti itu. Nah, sebelum ada Sobat BIM ini kan pelaporan itu tidak bisa terjadi real time dan komunikasi antara wali murid dan pihak sekolah, perwakilan dari pemerintah itu kan tidak bisa serta merta dalam waktu yang real seperti itu kan, yang ada apa adanya. Nah, dengan adanya aplikasi Sobat BIM ini, jadi wali murid dapat memantau apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Contoh kasus misalnya ada anak-anak yang melapor dari rumah pergi sekolah, tapi ternyata tidak Sampai gerbang doang ya kadang-kadang ya. Iya, kan mungkin kalau sebelum ada Sobat BIM ini kan sulit dipantau oleh wali murid. Betul. Nah, kalau sekarang kan guru tinggal mengisi absen bahwa anak tidak hadir seperti itu kan, dan itu langsung dapat. Langsung terkonek ke orang terkoneksi tua. ke orang tua. Jadi orang tuanya tahu bahwa anaknya tidak sampai ke sekolah gitu kan. Atau jam pertama datang, kemudian pergantian jam pelajaran hilang anaknya. Itu juga bisa tahu. Nah, seperti itu. gitu. Jadi kita juga menuntut peran aktif dari orang tua juga untuk agar tahu, dan dengan aplikasi ini peran orang tua jadi lebih terakomodir seperti itu. Wow, artinya ini sebuah terobosan yang luar biasa ya untuk mengontrol siswa-siswi, bahwasanya mereka harus sekolah aktif ya dari awal sampai dengan selesai pembelajaran. Karena memang yang dikhawatirkan itu ketika dari rumah pamitnya sekolah, di tengah-tengah nggak sampai sekolah gitu. Atau tadi tengah-tengah pelajaran ya Pak ya, itu jangan-jangan hilang nih di tengah-tengah gitu. Bisa aja dia memilih pembelajaran yang dia sukai. Iya. Iya benar ya. Dia mau milih pelajaran yang disukainya aja. Jadi nanti kalau nggak suka hilang gitu. Oke. Saya ingin bertanya juga kepada Pak Juli berkaitan dengan sarana dan juga prasarana, apakah berkaitan Pak? Tapi kita jeda dulu ya Pak ya. Kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berdoa.